Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahati wa madati wa karamati fid darini amin. Babun qala Allah ta'ala wa rafa'na dzikrak. Kami mengangkat akan penyebutanmu. Kami mengangkat akan penyebutanmu, wahai Muhammad. Apa tafsir ayat itu? La uzkaru illa tuzkaru ma'i. Tidaklah aku disebut melainkan engkau akan disebut bersamaku. Li talabi dzalik, karena tuntutannya aku akan hal demikian. Wa sa'alallahu ta'ala al-jannata wa ridwanah wa ista'adza bihi minan nar. Wa sa'alallahu wa sa'alallahu wa sa'alallaha wa sa'alallaha ta'ala al-jannata, dan meminta ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan surga, wa ridwanahu, dan keridaannya Allah subhanahu wa ta'ala, wasta'adza bihi, dan berlindung ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bihi, dengannya Allah subhanahu wa ta'ala, an-nara, akan neraka. Merakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Daruqutni dan Imam Baihaqi, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu karena ada ya Nabi idza faragha min talbiyatihi, apabila selesai ya Nabi dari talbiyahnya Nabi, fi hajjin aw umratin, dalam ibadah haji atau umrah, sa'alallaha, meminta ya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ridwanahu, akan keridaannya Allah subhanahu wa ta'ala, wal jannata, dan surga. Wasta'adza birahmatihi minan nar, dan berlindung ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan rahmatnya Allah dari neraka. Bab ini menyambung pembahasan di atas. Apa pembahasan di atas? Terakhir kalimat musannaf adalah idza faragha min talbiyatihi shalla 'alan nabi. Apabila selesai ia seseorang dari talbiyahnya, niscaya dia berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dalil setelah baca talbiyah ada bacaan salawat? Yaitu firman Allah yang berbunyi wa rafa'na laka dzikrak. Jadi jangan sampai pembahasan itu terputus gara-gara ada babun di tengah. Babun itu bukan untuk memutus, tapi babun itu untuk
untuk masuk. Nah, justru kalau nggak ada babun maka nggak bisa masuk. Jadi dalilnya wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat penyebutanmu wahai Muhammad. Tafsirannya apa? Setiap kali aku disebut pasti kamu disebut bersamaku. Nah, ketika ada talbiyah maka diiringi dengan selawat. Kemudian setelah baca selawat, setelah baca talbiyah, baca selawat, minta surga, berlindung dari neraka. Dalilnya ada dua hadis. Pertama riwayat Imam Syafi'i, Daruqutni, Baihaqi. Yang kedua ada hadis bukan hadis tapi dalam matan kitab, wa sallallahu ta'ala jannata wa ridwanahu wa ista'adza bihi minan nar. Labbaik Allahumma labbaik, selesai. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'udzubika minan nar. Itu rangkaiannya. Nah, dalilnya tiga hadis. Pertama dari Imam Syafi'i, yang kedua Daruqutni, yang ketiga Imam Baihaqi. Imam Syafi'i punya musnad. Nah, musnad Imam Syafi'i. Tapi karena beliau tenarnya itu dengan fikih, maka kita mengenalnya dengan fikih saja. Padahal Imam Syafi'i tasawuf. Imam Syafi'i pemberani. Imam Syafi'i dermawan. Imam Syafi'i baru saja keluar dari penjara, rambut gondrong, kemudian ngantri di Babel Shop. Ya, bukan pet shop, Babel Shop. Besok dia makan kucing. Nah, karena gondrong beliau dapat antrian pertama harusnya, tapi beliau diundur ke belakang. Ini bayaran kecil nih. Kata tukang pangkas, beliau sabar aja nih. Dan terakhir baru panggil Imam Syafi'i. Dikasih uang banyak sekali, 200 dirham atau berapa. Kaget tukang cukur dia. Kamu jangan menilai pedang itu dari kompangnya. Nah, menilai tajamnya pedang jangan dari sarungnya. Bisa saja pedang berkarat lebih tajam pada pedang mengkilat. Nah, langsung bingung tukang cukur. Iyalah, orang baru keluar penjara tentu nggak necis gayanya. Nah, jadi beliau dengan tasawufnya, beliau dengan pemberaninya, beliau dengan fikihnya, beliau dengan hadisnya. Tapi ketika kita punya uang kita beli musnadnya, musnad Imam Syafi'i. Berkata Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab, wal jumhuru da'afuhu. Jumhur ulama menganggap dhaif akannya hadis yang tadi. Titik. Babu dukhulihi al-muhrimi Makkah zadallahu syarafan afdalul muhrim bil haji dukhuluha qabla al-wukuf. Ini bab lagi nih. Hah? Matan. Iya, harus bab dukhuli. Itu judulnya. Hah? Tadi bab juga di atas. Itu dia, salah letak bab kitab kita. Pantasnya enggak nyambung. Jadi kalau Allah Ta'ala itu berhentinya ada wal jumhuru da'afuhu titik babun begitu. Saya bingung tadi, kenapa ya baru-baru masalahnya udah nyangkut ke atas, apa pula pakai bab, salah tulis. Khair, baru 4 baris sudah ada bab lagi. Jadi banyak PR-nya kalau belajar sekarang. PR kerjaan kitab juga susah matikan lagi. Susah tulis. Babu dukhulih. Nah, di sini pasnya kemarin berhenti itu. Tapi karena kita di Prengki Musana begitu jadi. Maaf percetakan.
Babu dukhulihi, bab masuknya orang ihram ke kota Makkah, itu judulnya. Nah, ketika disebut kota Makkah, sunnah baca doa zadallahu syarafa. Nah, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun laknatullah alaih, Makkah zadallahu syarafa. Al-afdalu lil muhrimi bil haji dukhuluha qabla al-wuqufi bi Arafah. Yang terbaik bagi orang ihram haji, yang terbaik bagi orang ihram haji itu masuknya dukhuluha atau lihi, dukhuluha atau dukhuluhu, dukhuluha. Yang terbaik bagi orang ihram haji itu masuknya kota Makkah sebelum wukuf di Arafah. Sebetulnya boleh dia niat ihram di mikot kemudian langsung ke Arafah, boleh, nggak ada masalah. Apalagi waktu tinggal dikit. Ini kalau waktu lapang itu lebih baik masuk ke Makkah dulu, maka dari Makkah ke Arafah, sebagaimana melakukan oleh Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya Nabi SAW, dan dia adalah masyhur. Yang kedua, ayyak tasila dakhiluha al-ja'i min tariqil Madinah. Disunahkan, yang terbaik adalah bahwa mandi oleh orang yang memasukinya kota Makkah. Artinya al-ja'i yang datang dari jalan Madinah. Yang datangnya dari jalan Madinah siapa saja, apakah Indonesia ke Madinah dulu kloter pertama, mandinya di Dzituwa. Sunnah mandi di Dzituwa. Kemudian memasukinya kota Makkah dari Saniyati Kada. Nah, ayyad khulaha, bahwa memasuki Yasra akannya Makkah dari Saniyati Kada, itu dataran tinggi, sehingga nampak kota Makkahnya dari puncak bukit. Meriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Imam Nafi, dalil dari Imam Nafi', dalil penjelasan di atas. Qala kana Ibnu Umar, adalah Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, idza dakhala adnal haram, apabila telah masuk ia Sayyidina Abdullah bin Umar kepada yang terdekat batasan tanah haram, amsaka anit talbiyati, beliau menahan diri dari membaca talbiyah. Summa yabitu bi Dzituwa, kemudian beliau tidur malam di Dzituwa. Summa yusalli bihi subha, kemudian beliau salat dinya Dzituwa, akan salat subuh. Wa yaktasilu, dan beliau mandi. Wa yuhaddisu, dan beliau menyampaikan, sesungguhnya Nabiullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalik, ada ya Nabi itu melakukan, ya Nabi akan demikian. Tentu kalau kita pergi hajinya mandiri atau kita pergi haji dengan pemerintah tapi geraknya mandiri. Jadi dari Makkah, dari Madinah ke Makkah itu tidur semalam dulu di Dzituwa. Salat subuh, besok pagi mandi masuk kota Makkah, kemudian baru naik ke Saniyati Kada. Dalam riwayat Imam Muslim, sesungguhnya Sayyidina Abdullah bin Umar itu, karena ada ya Sayyidina Abdullah bin Umar la yaqdamu Makkah, tidak mendatangi ya Sayyidina Abdullah bin Umar akan Makkah kecuali bata bidituwa, tidur ya Sayyidina Abdullah bin Umar di Dzituwa hatta yusbiha, sampai dia berada di pagi hari. Wa yaktasila, dan mandi ya Sayyidina Abdullah bin Umar. Summa yadkhula Makkah naharan, kemudian masuk ya Sayyidina Abdullah bin Umar ke Makkah di siang hari. Arti salat subuh sampai Isra masih di Dzituwa, kemudian mandi, selesai mandi duha-duha dulu, selesai amalan pagi baru berjalan
nyampainya nanti maka dah siang. Nah, jadi masuk salat zuhur lagi. Wa yazkuru, yang menjadi dalil adalah menyebutkan ia Sayyidina Abdullah bin Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu fa'ala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan, ia Nabi akannya. Wa rawaya, meriwayatkan keduanya Imam Bukhari dan Muslim daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annahu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, karena ada ia Nabi yadkhulu, masuk ia Nabi akan Makkah dari Saniyatil Ulya. Saniyatil Ulya artinya dataran tinggi, nama lainnya ada Saniyati Kada. Wa yakhruju, dan keluar ia Nabi minas Saniyatis Sufla, dari dataran rendah. Wal Ulya, dataran tinggi disebut dengan Saniyatu Kada. Kada itu dibaca dengan fathah ka, kemudian mat dan tanwin. Kadaan. Nah, kadaan. Sufla, sedangkan Saniyatis Sufla, dataran rendahnya disebut dengan Saniyah Kudai. Kuda, maaf, bukan kada, kuda dengan doma ku dan qasar. Qasar itu alif lam, qasar itu maksudnya isim maksur. Da, Musa, Isa itu qasar mana? Kalau mat pakai hamzah disebut dah hamzah mamduda. Kalau cuman satu alif panjangnya 2 harakat itu disebut dengan qasar, sehingga disebut dengan isim maksur. Nah, karena ada hamzah mamdudah, ada hamzah maksurah. Kemudian tanwin, batikudan. Saniyatul Ula namanya kada, Saniyatus Sufla namanya kudan. Wahia, dianya Saniyatus Sufla atau Saniyah Kudan ada di dekat gunung Qo'aiqo'an. Nah, Qo'aiqo'an. Saniyah itu adalah jalan sempit antara 2 gunung. Itu sama, itu mana Saniyah. Bahasa yang lain adalah Syi'ab, Syu'bun. Kemudian Zutua, nama lokasi tadi di Zitua. Zutua itu letaknya di mana? Zitua itu letaknya di antara 2 saniyah, antara saniyah kada dengan saniyah kudan, tapi lebih dekat ke suflah, ke saniyatus suflah, yaitu saniyah kudan. Nah, tua itu dibaca musallasut tok, boleh 3 baris toknya. Musallas itu di taslis. Taslis itu maknanya 3 baca. Boleh tua, boleh tiwa, boleh towa. Nah, kalau tiwa itu adanya di Thailand. Nah, namanya naratiwat. Nah, kalau towa adanya di Indonesia. Biasa letakkan di menara. Itu towa. Nah, boleh tua, boleh tiwa, boleh tua. Amal ja'i, adapun orang yang datang dari selain Madinah, dia datangnya di Jeddah, fala yu'maru bil ghusli, maka tidak diperintahkan akan ia seseorang dengan mandi di Zitua. Nah, enggak perlu ke Zitua, enggak perlu mutar ke Zitua. Bal binahwi masafatihi min tariqi, dengan seumpama jarak Zitua dari jalannya seseorang. Berapa jarak Makkah dengan Zitua? Nah, kalau misalnya 5 km, sebutkan di sini enggak? Enggak ada? Nah.
Nah, 5 kilometer. Kira-kira 5 kilometer. Nah, kira-kira kalau dia jalan dari arah Jeddah dari Indonesia langsung ke bandara ya, ke bandara Jeddah, maka kira-kira 5 kilometer dari Makkah dia turun di sana untuk mandi. Nah, jadi enggak mesti mutar ke Zituwa. Nah, sebagaimana menyebutkan Imam Nawawi akan pendapat tadi di dalam kitab Syarh Muhadzab. Wala bidukhul min saniyatil ulya. Tidak juga disunahkan atau tidak juga diperintahkan untuk masuk dari saniyatil ulya. Nah, cari saja dari jalannya yang dataran tinggi, masuk di situ. Berkata Syekh Abu Muhammad, disunahkan baginya seseorang masuk dari saniyatil ulya atau saniyatul qada, walaupun datangnya bukan dari Madinah. Sahahahu, menganggap sahih Imam Nawawi akan fatwa Syekh Abu Muhammad tadi di dalam kitab Raudhah dan kitab Syarh Muhadzab. Lima qalahu, karena alasan yang mengatakan akannya alasan oleh syekh tersebut. Apa alasannya? Min annaha laysat ala tariqil Madinah. Sesungguhnya sesungguhnya saniyatul ulya, kembali saniyatul ulya, sesungguhnya saniyatul ulya tidaklah ia di jalan Madinah. Dia bukan terletak di jalan dari arah Madinah. Jadi dia erat hubungannya dengan Ka'bah, erat hubungannya dengan Makkah, bukan dengan jalan. Maka disunahkan masuk di sana bukan hanya orang yang lewat jalan Madinah saja, tapi datang ke Makkah lewat jalan mana-mana saja. Dianjurkan turun ke Makkah lewat saniyatu qada. Wa qad adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaiha, sungguh berpalinglah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke saniyatul qada. Nah, kalau Nabi teruskan perjalanannya, itu beliau tidak akan ketemu saniyatul qada, tapi beliau sengaja mengelak supaya bisa masuk Makkah lewat saniyatul qada. Wa yaqulu, dan membaca ya seseorang itu semua di atas kepada afdalu an. Nah, semua di atas kepada afdalu. Dukhuluha afdalu an udkhulu ayatasila afdalu ayadkhula afdalu ayakula. Yang terbaik bahwa membaca ya seseorang idza abasaral bait, apabila dia telah melihat bait, maksudnya Ka'bah, ba'da raf'i yadai, setelah mengangkat kedua tangannya, Allahumma zid hazal baita, angkat tangan ke atas. Allahumma zid hazal baita, ya Allah tambahkan kepada ini Ka'bah, tashrifan, kemuliaan, ta'ziman, keagungan, takriman, kemuliaan, mahabatan, kehebatan. Wazid man syarafahu, tambahkan kepada orang yang memuliakannya, azzamahu, orang yang mengagungkannya, mimman hajjahu, dari orang-orang yang haji ia akannya, awiyak tamarahu, atau umroh ia akannya, tasrifan, apa yang akan ditambahkan kepada orang haji dan umroh, tasrifan, kemuliaan, takriman, sama, ta'ziman, keagungan, biran, kebaikan. Kenapa sunnah baca doa itu? Lil ittiba, ikut Nabi SAW. Mereka akannya hadis oleh Imam Syafi'i, Imam Baihaqi. Nah, haza munqati', hadisnya munqati', tapi lafaz keduanya ganti wa azzama dan karama.
Karena ada kalimat tadi wa'azzamahu diganti dengan waqaramahu. Jadi riwayat Imam Baihaqi itu beda redaksi dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan wa'azzamahu, Imam Baihaqi waqaramahu. Nah, ini dalil cium Quran. Nah, enggak nyambung itu. Kok bisa jadi dalil cium Quran? Nah, karena dalam hadis itu ada doa yang mengatakan, ya Allah tambahkan kepada orang yang memuliakan dan mengagungkan Ka'bah. Kalau Ka'bah saja didoakan orang yang memuliakan mengagungkannya, apalagi kitab suci. Yang kalau orang naik ke Ka'bah, manjat Ka'bah itu enggak dosa dia. Tapi kalau orang manjat Quran, menginjak Quran, dosa dia. Allahumma antas salam wa minkas salam. Allahumma antas salam wa minkas salam. Fi. Enggak ada fi. Fahayyina rabbana bis salam. Membaca akannya doa oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an. Itu enggak ada dibaca oleh Nabi. Nah, kalau enggak mau ikut sunnah Sayyidina Umar, jangan baca. Ini orang-orang yang ahli sunnah wal jamaah saja nganjurin baca. Ahli sunnah ngamalin sunnah Nabi, jamaah ngamalin sunnah sahabat. Jadi doa Allahumma antas salam minkas salam fahina rabbana bis salam itu dibaca setelah doa di atas yang melakukannya Sayyidina Umar ibn Khattab. Merakan akannya hadis darinya dari Sayyidina Umar ibn Khattab oleh Imam Baihaqi. Qala fi Syarhil Muhadzabi, berkata Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Muhadzab, sanad hadis itu tidak kuat. Nah, doa enggak perlu sanadnya kuat. Doa, hanya doa. Kemudian makna assalam, Allahumma antas salam. Itu salam pertama maknanya adalah zus salamati minan naqais. Orang zat yang memiliki keselamatan dari kekurangan-kekurangan. Itu mana Allahumma antas salam. Sedangkan makna yang kedua adalah, dan makna yang ketiga, wa minkas salam Rabbana fahina Rabbana bis salam. Itu salam yang kedua. Yang ketiga maknanya adalah as-salamatu minal afat, selamat daripada malabahaya. Wa bina'ul bait rafi'un, bangunan Ka'bah itu tinggi. Yura qabla dukhulil masjidi, bisa dilihat akan ia bangunan Ka'bah sebelum masuk ke dalam masjid. Idza dakhala min a'la Makkah, apabila masuk ia seseorang dari dataran tinggi Makkah. Nah, apabila kita datang ke Masjidil Haram dari dataran tinggi Makkah, kita akan bisa lihat Ka'bah sebelum masuk masjid. Itulah baca doa. Nah, Allahumma zid hazal baita tashrifan wa takriman wa ta'ziman, tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan, wa zid man syarrafahu wa 'azzamahu mimman hajjahu wa i'tamarahu tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa birran. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Itu baca doa masuk melihat Ka'bah. Doa melihat Ka'bah. Dah hafal? Nah, sudah hafal berangkat umroh. Antum pikir aja terus umroh tiap hari, pasti berangkat. Kita jalan kaki 9 bulan sampai.
Summa yadkhulul masjidah, kemudian masuk ia seseorang ke masjid dari pintu Bani Syaibah. Nah, saya juga bingung nih mana pintu Bani Syaibah. Masuk ia seorang akan masjid dari pintu Bani Syaibah. Saun kana, bersamaan ada ia pintu Bani Syaibah fi saubi tariqihi, sejajar dengan perjalanannya seseorang atau tidak, tanpa khilaf. Nah, ini yang sunnah, ini yang susah kita amalkan. Kenapa susah? Satu, kita enggak tahu nomor berapa pintu Bani Syaibah. Yang kedua, kalau kita cari serasa habis waktu ngelilingin, baru bisa masuk. Tapi kalau enggak sanggup diamalkan, bagaimana lagi? Pertama, cari tahu dulu nomor berapa pintu Bani Syaibah. Ada penjelasan. Sekali pergi 3 bulan ke situ, keliling-keliling semuanya. Pintu Bani Syaibah itu enggak ada khilaf di kalangan ulama. Kemudian ya Allah, li'annahu, dengan dalil karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masuk ya Nabi darinya pintu Bani Syaibah. Walam yakun ala tariqihi, tidak ada ya pintu Bani Syaibah itu di perjalanannya Nabi. Kalau kita urutkan perjalanan Nabi dari Madinah ke Makkah sehingga di Zitua, masuk kota Makkah dari Saniyatul Qada, turun ke bawah lalu masuk pintu, itu sejajarnya Nabi seharusnya bukan pintu Bani Syaibah, pintu yang lain, tapi Nabi sengaja mencari pintu Bani Syaibah sehingga diistimbat hukum sunnah masuk dari pintu Bani Syaibah karena ikut Rasulullah. Ini diantara sunnah yang tidak bisa dicerna oleh akal. Kenapa Bani Syaibah? Padahal kan dekat jalan Nabi bukan Bani Syaibah. Nah, Bani Syaibah itu adalah klaim daripada bangsa Quraisy yang ditugasin Nabi megang kuncinya, kunci Ka'bah sampai hari ini. Nah, mereka akannya pendapat atau mengatakan akannya pendapat oleh Imam Rafi'i juga yang lainnya. Mereka oleh Imam Baihaqi masuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam minhu, darinya pintu Bani Syaibah, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fi ahdi Quraisyin, di masa Quraisy. Nah, di masa Makkah masih di bawah kekuasaan Quraisy. Demikian terjadi pada Umratul Qadha, Umrah Qadha setelah ditahan di Hudaybiyah. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar dan Imam Atha bin Abi Rabah, walam yusarriha bil haji, dan tidak menyampaikan secara terus terang kedua-duanya dengan haji. Alladzi akalamu fih,
haji yang merupakan pembicaraan tentang haji, ini kan tentang haji di sini. Wala bighairihi, tidak juga dengan lainnya. Jadi tidak ada penjelasan Nabi masuk dari pintu Bani Syaibah itu apakah sedang melakukan ibadah haji atau yang lainnya, tidak ada kejelasan. Di dalam kitab Syarah Muhadzab, ittafaqa ashabuna, sepakat murid Imam Syafi'i di atas, annahu yustahabbu lil muhrim ay yadkhulul Masjidil Haram min babi Bani Syaibah. Sesungguhnya disunnahkan bagi orang ihram akan bahwa masuk ia orang ihram akan Masjidil Haram dari pintu Bani Syaibah. Jadi enggak disebutkan apakah itu haji, apakah itu umroh. Wa yabda'u bi tawafil qudumi, wa yabda'a atau semua ke belakang adaan. Yang terbaik adalah bahwa memulai ia sesuai dengan tawaf qudum. Memulai dengan tawaf qudum ini bagi orang haji. Bagi orang umroh tidak mungkin melakukan tawaf qudum. Kenapa? Karena ketika umroh langsung tawaf rukun umroh. Nah, orang haji qiran juga tidak mungkin tawaf qudum. Nah, yang bisa tawaf qudum itu atau yang dianjurkan tawaf qudum itu kalau hajinya ifrad atau haji saja. Meriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha itu sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu awalu annahu manasab isim marfu' khabar awalu syai'in, awal sesuatu bada'a bih yang memulai ia Nabi sallallahu alaihi wasallam dengannya sesuatu, hina taqaddama Makkah, ketika sampai ia Nabi di Makkah itu sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddoa, berwudu ya Nabi, summa tawafa bil bait, kemudian tawaf ya Nabi dengan Ka'bah. Naam. Wa awradahu ar-Rafi'i, menempatkan akannya hadis oleh Imam Rafi'i. Hajja fa awwala syai'in ilah. Nam haji ya Nabi, maka awal sesuatu sampai akhir. Jadi ada penekanan hajja, haji. Walau dakhala wan nasu fi maktubatin salaha ma'ahum awalan. Jikalau masuk ya seseorang, maksudnya ke dalam Masjidil Haram, ke pelataran lantai awal, lantai dasar Masjidil Haram, yaitu di sana ada Ka'bah. Sementara manusia itu sedang salat wajib. Ketika kita pas masuk ke dalam Masjidil Haram, kemudian kita pengen melakukan tawaf, ternyata orang sedang salat wajib, sallaha ma'hum awalan. Salat ia seseorang akannya salat wajib bersama mereka manusia pertama sekali. Nah, langsung salat wajib dulu, jangan tawaf dulu. Walau uqimatil jama'atu wa huwa fi asna'it tawafi qaddama sholata. Jikalau telah diiqamahkan salat jamaah padahal dianya seseorang sedang tawaf, niscaya mendahulukan ia seorang akan ibadah salat. Nah, buat ibadah salat dulu, hentikan tawaf. Tinggal ingat di mana tadi berhenti. Sambung di sana. Allahu Akbar, langsung tak berdiri. Ada Ka'bah. Nah, nanti saya salam, kemudian mundur beberapa langkah ke belakang, baru lanjutin perjalanannya. Enggak perlu mulai dari Hajarul Aswad atau sudut Hajarul Aswad.
Wa kaza law khafa fauta faridatin. Begitu juga kalau khawatir ia seseorang akan terlewat salat fardu. Ini kalau tawaf dilanjutin nih bisa habis waktu salat wajib. Maka salat dulu. Atau terlewatkan ia seseorang khawatir terlewatkan sunat muakkad. Buat dulu salat sunat muakkad. Jangan sampai karena tawaf qobliyah kita tinggalkan, ba'diyah kita tinggalkan. Tetap dengan qobliyahnya, tetap dengan ba'diyahnya. Walau qadimatil mar'atu naharan wa hiya jamilatun aw syarifatun la tabrazu lirijal akharat tawafa ilal lail. Jikalau datanglah seorang wanita sampai seorang wanita di Makkah pada siang hari, dianya wanita cantik atau dia wanita itu orang bangsawan, la tabrazu lirijal, yang tidak mau menampakkan diri ia wanita ke laki-laki, niscaya menunda ia wanita akan tawaf sampai malam. 3 menit. Wahia dan dianya tawaf adalah tahiyatul buq'ah, penghormatan ke buq'ah, ke lokasi, yaitu Masjidil Haram. Kalau tahiyat masjid kita dengan solat, maka Masjidil Haram tahiyatnya dengan tawaf. Selesai tawaf, maka solatlah di belakang maqam. 2 hikmah solat di sana, bisa solat tahiyat masjid sekalian dengan sunat tawaf. Bukan berarti tidak ada tahiyat Masjidil Haram, ada. Tapi tawaf lebih utama. Nah, kalau sekiranya seseorang tidak mau atau capek melakukan penghormatan Masjidil Haram dengan tawaf, dia boleh ganti dengan tahiyatul masjid. Sebagaimana mengatakan Imam Nawawi akan yang pendapat tadi dalam kitab Syarah Muhadzab. Qala, berkata Imam Nawawi, wa fi fawatihi bitakhir wajhan, tentang terlewatkannya tawaf kudum, dengan sebab ditunda-tunda, itu ada 2 pendapat ulama. Menceritakan akannya kedua pendapat oleh Imam Haramain. Wa yuakhiru anhu iktira'a manzilih wa taghyiri thiyabih. Boleh menunda ia seseorang untuk tawaf kudum, karena menyewa tempat tinggalnya seseorang dan merubah pakaiannya seseorang atau mengganti. Jadi kalau sekiranya kita datang lalu kita tidak langsung tawaf kudum, apakah akan hilang kesempatan? Dalam hal ini ada 2 pendapat ulama. Nah, kalau sekiranya seseorang seharusnya masuk Makkah, kemudian dia langsung ke Masjidil Haram untuk tawaf kudum, tapi ditunda karena pengurusan hotel, pengurusan kamar hotel, atau mau ganti pakaian, ini kata ulama boleh ditunda untuk itu. Termasuk perempuan yang cantik tadi. Kan tawaf tidak boleh nutup muka, takut dia membuat orang lain terpesona, maka dianjurkan menunda tawafnya sampai malam. Wa hadhihi masalah qad tustafadu min qaulil muharrar. Ini permasalahan hukum itu kadang-kadang dia ambil faedah, ya, permasalahan dari perkataan Imam Rafi'i dalam Muharrar. Apa kata beliau? Wa ay yaqsidal masjidal haram kama faragha minad du'a.
Nah, dan bahwa menuju ia seseorang ke Masjidil Haram kama, bukan lama. Kama, bukan lama. Kullama. Di sini kama, situ kullama. Cocoknya itu lama. Kullama masih boleh, tapi jangan kama. Nah, menurut maknanya yang paling tepat itu lama. Nah, insyaallah. Hanal dia. Babul ihram. Muhrim. Sini kama juga. Ulama pakai yang kama. Jadi dalam kitab Muharrar ada redaksi begini, bahwa bermaksud ia seorang ke Masjidil Haram, menuju, mengarahkan perjalanan ke Masjidil Haram, kullama faragha, tatkala setiap kali selesai ia seorang dari doa. Jadi selesai doa langsung ke Masjidil Haram. Nah, seolah-olah di sini ketika lihat Ka'bah kemudian doa langsung ke Masjidil Haram, artinya langsung tawaf kudum, nggak boleh ditunda-tunda. Nah, dari kalimat itulah muncul permasalahan tadi. Oh, berarti nggak boleh tunda-tunda. Bagaimana kalau mampir dulu ke hotel, ngurus penginapan, barang bagaimana mau ditaruh, mau ganti baju yang kotor di jalan, bagaimana itu? Apakah melewatkan tawaf kudum atau tidak? Ini pokok permasalahannya. Muncul gara-gara kata-kata Imam Muharrar, yaqsidal Masjidil Haram kullama faragha minad du'a. Wa yaqtasu tawaful qudum fil muhrim bi hajjin dakhala Makkah qabla al-wukuf. Dikhususkan tawaf kudum pada orang ihram dengan haji. Dikhususkan tawaf kudum pada orang yang ihram dengan haji. Kalau ihram umroh itu nggak ada pakai tawaf kudum. Orang haji yang mana? Bukan setiap orang haji. Orang haji yang masuk Makkah sebelum wukuf. Kalau dia niat haji di mikotnya, kemudian langsung ke Arafah karena waktunya sempit, nggak bisa masuk Makkah langsung ke Arafah, maka tidak sunnah tawaf kudum. Jadi tawaf kudum itu dua syarat. Satu, orangnya niatnya haji. Yang kedua, dia masuk Makkah sebelum wukuf di Arafah. Fala yutlabu minad dakhil ba'dahu manid dakhilu ba'dahu. Fala yutlabu manid dakhilu ba'dahu. Ad-dakhilu itu na'at kepada man, maka tidak dituntut akan orang yang masuk ia setelahnya wukuf. Juga tidak dituntut ia tawaf kudum minal mu'tamir, dari orang umroh. Kenapa orang umroh tidak sunnah tawaf kudum? Lidukhuli waqti tawafil fardi
Kenapa tidak dituntut tafkudum kepada orang masuk Makkah setelah wukuf dan orang umroh? Itu alasan untuk kedua-duanya, karena sudah masuk tawaf fardu atas keduanya, orang haji yang pulang di Arafah dan orang umroh. Orang umroh tidak sunat tafkudum karena tuntutannya adalah tafkudum umroh. Orang haji yang pulang dari Arafah tuntutannya adalah tawaf ifadah, tawaf rukun haji. Maka enggak perlu mereka disebutkan lagi dengan perkara sunnah. Titik. Amal halal, adapun orang yang halal. Orang halal itu lawan orang ihram. Adapun orang yang halal, fayustabu tawaful kudum lahu aidan, maka disunahkan tawaf kudum baginya orang halal juga. Jadi orang datang ke Makkah untuk berdagang, datang ke Makkah untuk jadi TKI, jadi tenaga kerja musim haji, berkunjung karena diundang oleh seseorang, maka dia sunnah melakukan tawaf kudum. Waman qasada Makkata la linusukin, siapa saja yang datang ia ke kota Makkah bukan untuk ibadah. Contoh, ka'anda khalaha li tijaratin, seperti dia masuk akannya kota Makkah untuk berdagang, au risalatin, atau mengirimkan sesuatu. Dia adalah kurir, au ziaratin, atau ziarah kawan. Niscaya disunahkan baginya ay yuhrima bihajjin au umratin, bahwa dia melakukan ihram haji atau ihram umroh. Nah, kebetulan ada pertemuan bisnis nanti. Nah, di detik-detik haji ada keluarganya atau kenalannya, berarti dia akan masuk kota Makkah. Di musim haji, niat haji saja langsung sunnah. Ini kalau dia sudah pernah haji ya. Kalau belum pernah haji, wajib niat haji. Nah, ngapain Makkah? Kalau 40 hari. Nah, maka disunahkan lewat mikot itu untuk berniat umroh bagi yang sudah pernah. Bagi yang belum, wajib. Diundang ke Makkah kasih bayan markas. Nah, sunnah umroh dulu baru nanti kasih bayan. Nah, begitu. Disunahkan baginya untuk melakukan ihram haji atau umroh, sama halnya dengan tahiyat masjid. Bagi orang masuk masjid, menurut satu qaul bukan sunnah tapi wajib. Li itlaqin nasi alaih. Nah, maaf, li itbaqin nasi alaih, karena banyak dilakukan oleh manusia di atasnya. Banyak dilakukan oleh manusia di atasnya. Jadi para ulama itu masuk kota Makkah dengan niat belajar, dengan niat mengajar, dengan undangan walimatul urus. Mereka pasti niat ihram umrah atau haji. Wa sunanu yandaru fiha ittifaq al-amali. Ini kaidah dalam ilmu fikih Syafi'iyah. Perkara-perkara sunnah jarang padanya perkara sunnah oleh kesamaan praktek, ittifaqul amali, kesamaan praktek. Kalau perkara itu sunnah, itu jarang yang sama prakteknya. Kalau sesuatu yang prakteknya sudah merata, itu jangan bilang sunnah lagi. Itu dah cocok untuk bilang wajib. Walaupun ini bukan dalil hadis ya, tapi ini cukup dalil untuk pemikiran kita. Saya ulang lagi. Menurut pendapat yang kuat, orang yang datang ke kota Makkah, dia sudah haji, dia sudah umroh, tujuannya bukan untuk haji umroh,
sunnah dia niat ihram haji atau umroh. Pendapat kedua mengatakan bukan sunnah, wajib. Kenapa wajib? Karena para ulama itu rata-rata masuk Makkah tujuan apapun mereka niat haji atau umroh. Yang menjadi alasan di sini adalah perkara-perkara sunnah itu jarang padanya oleh terjadi kesepakatan atau kesamaan praktek. Seulang, perkara-perkara sunnah jarang terjadi padanya oleh kesamaan praktek. Kalau ada terjadi kesamaan praktek itu bukan sunnah, itu adalah wajib. Paham? Kemana penekanannya Ihsan? Hah? Kemana penekanan kalimat yang barusan saya sampaikan? Ke Wahabi. Nah, kalau ada kesamaan praktek sunnah saja tidak, apalagi bid'ah. Nah, Maulid Nabi di mana orang buat? Hah? Di mana? Memperingati Maulid Nabi di mana orang buat? Di masjid. Masya Allah, ittifaq amali seluruh dunia. Jadi jarang perkara sunnah itu kalau terjadi ittifaq amali. Biasanya perkara ittifaq amali itu perkara wajib. Nah, sekarang sudah ittifaq amali dibilang bid'ah. Itu kan jauh sekali dari pandangan fuqaha. Nah, itu maksud saya, maka diulang-ulang nih tadi nggak nyambung juga. Kecuali ayatakarrara dukhuluhu, seperti berulang-ulang masuknya seseorang. Wah, itu capek dia itu kalau berulang-ulang masuknya. Pagi-pagi dia keluar misalnya jual cendok, keluar perbatasan Masjidil Haram, tanah haram, jual cendok ke Arafah, kemudian malamnya balik lagi umroh lagi, besok jual cendok, nanti balik umroh lagi. Nah, itu enggak sunnah. Nah, berulang-ulang masuknya seperti hattab, tukang cari kayu bakar, sayyad, nah, pemburu, fala yajibu alaihi jazman, maka tidak wajib ia ihram di atasnya seseorang yang sudah mondar-mandir masuk kota Makkah jazman, sepakat ulama. Kenapa tidak wajib? Lil masyaqqati bitakarruri, karena sulit dengan sebab berulang-ulang. Lil wujubi fi ghairihi surutun, lil wujubi fi ghairihi surutun ayyaji'a min kharijil haram fa ahlu la ihrama alaihim qat'an. Untuk wajib pada selainnya orang yang mondar-mandir, untuk dikatakan wajib niat ihram haji atau umroh pada selainnya orang yang bukan mondar-mandir, itu ada beberapa syarat. Kalau orang mondar-mandir tidak diwajibkan, sepakat ulama, karena kalau diwajibkan letih dia. Umroh itu meletihkannya di sa'i. Nah, di tawaf nggak terlalu letih sekali. Di sa'i itu lebih letih. Tapi kalau antum sudah biasa jogging, itu aman lah. Apalagi kalau pergi ke Makkahnya jalan kaki, itu nggak letih sama sa'i itu. Nah, yang hobi main bola tiap sore, lari-lari kejaran, itu sa'i itu santai aja bagi dia. Ini yang asam urat ini. Asam urat, kolesterol, over kapasitas. Nah, ini yang susah untuk sa'i. 6.
Jadi letih dia kalau tiap hari masuk mesti haji atau umroh. Nah, bagi selainnya itu wajib menurut pendapat yang kedua. Nah, untuk wajibnya ada syarat juga. Satu, dia datang dari luar tanah haram. Dia datang dari luar tanah haram. Tapi kalau orang tanah haram itu sendiri, la ihrama alaihim, tidak ada ihram terhadap mereka. Qat'an, sepakat ulama. Kalau dia asli orang Makkah, penduduk asli tanah haram Makkah, pergi nyupir ke Madinah, beli barang ke Madinah masuk lagi Makkah, itu tidak wajib. Ini wajib bagi orang yang bukan masyarakat haram Makkah. Yang kedua, dia tidak memasukinya untuk berperang. Nah, dia memasukinya dan bahwa tidak memasuki akannya Makkah untuk berperang. Nah, kalau masuk untuk berperang, seperti Nabi masuk untuk Fathul Makkah, Nabi tidak niat umroh dari Zulhulaifah, Nabi langsung saja perang. Nah, enggak ada Nabi niat umroh dari Zulhulaifah kemudian sampai di Makkah perang dulu baru tawaf, enggak ada. Jadi masuk kota Makkah bukan untuk berperang. Wala khaifan, tidak juga dalam keadaan takut. Tidak juga dalam keadaan takut. Fa in dakhalaha liqitali bagin, jika masuk ia serahkannya Makkah untuk memerangi pemberontak, qati tarikin, atau memberantas qati tarik, atau selain keduanya, atau seseorang masuk kota Makkah khaifan min zalim, takut dari orang zalim, takut daripada penagih hutang yang akan menahannya, yang akan mempenjarakannya, dan dia miskin, la yumkinhu az-zuhur li ada'in nusuk, yang tidak mungkin akannya seseorang oleh menampakkan diri untuk menunaikan nusuk, niscaya tidak wajib akannya seorang oleh ihram, sepakat ulama. Nah, mantap ini. Fatwa ini perlu antum garis bawahi. Kenapa? Di zaman sekarang karena ngantri terlalu lama, akhirnya ada orang-orang yang pergi haji dengan visa melancung. Nah, visa wisata, visa turis. Nah, kalau sempat di perbatasan atau di mikot dia ketahuan pakai baju ihram, itu bisa ditangkap. Sementara kalau dia datang masuk kota Makkah perbatasan mikot itu dia pakai baju biasa dengan tujuan masuk kota Makkah, nanti dia bersembunyi, kemudian dia akan muncul di hari haji, maka sikap dia meninggalkan ihram umroh saat masuk itu tidak dianggap dosa karena dia khaifan, dalam keadaan takut. Nah, takut dari mana? Takut dari orang zalim. Nah, wa ayyakuna hurran, ba'da ya seseorang itu merdeka. Itu syaratnya. Ba'da ya seseorang itu merdeka, fal abdu la ihrama alaihi qat'an, maka budak itu tidak ada ihram di atasnya budak, sepakat para ulama. 1, 2. Lima menit. Besok enggak boleh. 6. Maka budak itu tidak ada ihram di atasnya budak, sepakat ulama. Kenapa? Karena dia di bawah tanggung jawab atau dia terkait ketaatan kepada majikannya. Wakilah in azina lahu sayyidu fid dukhul muhriman fahuwa kahurrin, jika mengizinkan baginya budak oleh sayyidnya budak untuk masuk kota Makkah keadaan ihram, niscaya maka dianya budak sama dengan orang merdeka. Wa alal wujubi,
Berdasarkan pendapat wajib, berdasarkan pendapat yang wajib itu pendapat yang kedua, konsekuensinya adalah lau dakhala ghairu muhrimin, jikalau masuk ia seseorang haka dan dia tidak ihram, padahal dia mengikuti pendapat siapa saja yang masuk Makkah itu wajib ihram haji atau umroh. Kalau masuknya tidak niat ibadah, maksudnya niat berkunjung, niat ziarah, silaturahim, maka diambil pendapat kedua mengatakan wajib. Kalau sekiranya dia masuk akad dan dia tidak ihram, maka dikatakan wajib akannya oleh mengqadha. Wajib akannya seorang oleh mengqadha. Bagaimana caranya? Bi an yakhruja, dia membawa keluar ia seseorang dari Makkah, summa ya'uda, kemudian kembali ia seorang ke Makkah muhriman haka dan ihram. Wal asahu qat'u bi annahu la qada'a alai. Pendapat yang asal itu qata', tarik qata', yang mengatakan tidak wajib qada datang seorang, karena ihram itu adalah tahiyatul buq'ah, menghormati lokasi masjid. Fala yuqda, maka tidak diqada ia ihram sama dengan tahiyat masjid. Berkata Ibnu Kajin, la yujbaru biddam, tidak juga perlu ditambal dengan dam. Nah, tidak juga perlu ditambal dengan dam, dengan sebalik kejadian lau ahrama ba'da mujawazatil miqat, jikalau ihram ia seseorang setelah melewati miqat, fa'alaihi damun, maka wajib datang seorang bayar dam. Wal haramu kama kata fi madzukir. Nah, tanah haram sama dengan Makkah pada semua yang telah disebutkan tadi. Tadi cerita kita kan orang masuk kota Makkah, wa man qasada makkata la linusukin, itu banyak pembahasan tadi. Nah, bagaimana kalau dia masuk tanah haram tapi enggak sampai ke kota Makkahnya? Nah, orang yang masuk tanah haram tapi tidak sampai ke kota Makkah, kata Imam Jalaluddin, hukumnya sama dengan masuk kota Makkah. Titik. Ada pertanyaan sampai situ? Enggak, lanjutkan dengan pasal berikutnya. Ada? Abu, silakan. Ini masuk di Madinah. Oh, bukan. Tanah haram Makkah saja. Bukan haram Madinah. Haram Madinah enggak perlu ihram. Apa mau diihramkan di haram Madinah? Enggak bisa praktek umroh haji. Jadi haram itu tanah haram Makkah. Jadi kalau disebut tanah haram kan lebih luas pada Makkah. Disebut Makkah pasti tanah haram, disebut tanah haram belum tentu kota Makkah. Nah, masuk tanah haram tapi enggak sampai ke kota Makkahnya. Nah, masuk Sumbar tapi enggak sampai ke Padang.
Nah, tetap hukumnya sama dengan masuk padang, begitu. Nah, oke, lanjut. Faslun litawafi wa anwa'i, pasal untuk penjelasan beberapa tawaf dan macam-macamnya. Mana contoh macam-macam tawaf? Seperti tawaf kudum, tawaf fardu, tawaf wada. Salah mengartikan. Faslun, bermula ini satu pasal. Lit tawafi bi anwa'ihi wajibatun. Nah, begitu. Bagi tawaf dengan berbagai macamnya itu mubtada, itu khabar muqaddam. Haza faslun titik. Lit tawafi khabar muqaddam, wajibatun mubtada muakhar. Bagi tawaf dengan beberapa macamnya. Mana beberapa macamnya? Tawaf kudum, tawaf fardu, tawaf wada, itu ada beberapa rukun, beberapa wajib, la yasihu illa biha, yang tidak sah ia tawaf kecuali dengannya beberapa kewajiban. Wa sunanun, dan ada beberapa sunnah, yasihu biduniha, yang sah ia tawaf dengan tanpanya sunnah. Jadi yang mau kita bahas di sini adalah rukun tawaf dan sunnah tawaf. Amal wajibatu, adapun wajib-wajib tawaf, fayustaratu lahu, itu niscaya, maka disyaratkan baginya tawaf satu, sitrul aurah, harus nutup aurat. Yang kedua, taharatul hadas, suci dari hadas. Batal wudu ulang lagi, batal wudu ulang lagi. Nah, yang kedua suci dari najis. Nah, suci dari najis ini yang lupa terpikirkan kadangkala adalah membawa sendal bernajis. Nah, kan kita masuk tanah Makkah, masuk Masjidil Haram kan sendal nggak ditinggal. Nah, nggak mungkin ditinggal di pintu, nggak mungkin ditaruh di tempat penitipan sendal. Kita bawalah sendal kita. Nah, kalau sendal yang kita bawa itu kotor bernajis, kita bungkusan plastik, masukkan dalam ransel, kita tawaf, berarti kita tawaf najis. Itu satu. Yang kedua, ketika orang dewasa tawaf gendong anak yang pakai pempes, nah itu kan mikul najis, itu jangan sampai terjadi. Kama fis salati, sebagaimana dalam salat. Berkatalah Nabi SAW, dalilnya, mana dalil tawaf itu mesti nutup aurat, mesti suci dari hadas dan najis? At-tawafu bimanzilatis salat. Tawaf itu sama kedudukannya dengan salat. Salat wajib nutup aurat, tawaf juga. Salat wajib suci dari hadas dan najis, tawaf juga. Kecuali perbedaannya, annallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sungguh menghalalkan ya Allah padanya tawaf akan bicara. Nah, itu bedanya. Cuman halal bicara-bicara. Paman nataka fala yantiq ila bi khairin, maka siapa saja yang mau bicara, maka tidaklah bicara ia kecuali dengan kebaikan. Nah, jangan lupa niat, ini niat. Udah berapa ya? 3, oh enggak 3, 4 kali. Nah, ragu kita anggap 3 saja, cerita. Nah, ini namanya maqam Nabi Ibrahim. Ini Hajar Aswad. Jadi doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Oh, ini Hiji Ismail. Jangan kamu sentuh dindingnya, nanti batal tawaf kamu. Nah, begitu ngobrol seperti itu enggak ada masalah. Mereka akan hadis oleh Imam Hakim. Waqala, berkata Imam Hakim, hadis ini sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim.
Falau taufa arian, jikalau tawaf ia seorang keadaan telanjang, au muhditsan atau keadaan berhadas, au ala saubihi atau di atas pakaiannya, au badani atau badannya seseorang itu ada najis. Najis yang mana? Najis yang tidak dimaafin darinya, niscaya tidak sah tawafnya seseorang. Wa kaza, begitu juga lau kana yata'u fi matafi najasata, ada ia seseorang itu menginjak di tempat tawafnya seorang akan najis. Ternyata ada saudara kita yang terluka, kemudian tempat tawaf ada darah, kita keinjak darahnya, kita cuci kaki dulu baru boleh dilanjutin tawaf. Nah, tapi kalau soal tai burung itu dimaafkan karena umum balwa. Nah, tapi untuk sekarang nggak ada lagi tai burung. Kenapa? Tai burungnya sudah pindah menjauh dari Masjidil Haram, karena sudah banyak orang ngasih makan di jalan-jalan. Nah, jadi pindah burungnya. Berkata ia Imam Nawawi dan kitab Syarah Muhadzab, wa ghalabatuha fihi mimma amad bil bawa. Apa maksud beliau? Dominannya najis, ghalabatuha, dominannya najis itu mubtada, bukan ghalabat tapi ghalabatu. Hati-hati yang kalimat seperti itu bukan fi'il tapi itu masdar. Dominannya najis fihi, padanya tempat tawaf, mimma itu diantara perkara ammat bihi yang merata dengannya oleh cobaan. Sesuatu kalau sudah sampai ke tahap umum balwa, maka hukumnya dimaafin. Itu umum balwa. Mana contohnya umum balwa? Kita datang ke masjid, itu lihat teras masjid itu jejak kaki anak-anak semua. Nah, kemana-mana dia datang, di kamar mandi macam-macam. Ada pula kucing lagi. Nah, itu umum balwa. Salat di masjid karpetnya bulu kucing semuanya. Nah, mana kita mau jalan? Injak saja dan solat di atas sejadah sendiri. Nah, jalannya kita melangkah ke situ itu sudah umum balwa. Nah, karena kita tidak mampu untuk, tidak satu pun yang mampu terhindar dari hal itu. Nah, termasuk sistem pensucian Masjidil Haram dengan gaya mereka. Nah, air sabun aja dituang, gosok-gosok, kemudian siram didorong-dorong. Nah, hujan kan jarang-jarang. Ya sudah, anggap suci saja. Jangan sampai pula nggak ada tempat yang suci di muka bumi ini, sehingga masjid pun was-wasnya berlebihan misalnya. Ini nggak boleh. Itu sudah masuk tahap umum balwa. Tapi kalau kita pengurusnya bisa mengaturnya, itu kewajiban kita. Kita datang tempat orang susah kita urus, itu nama umum balwa. Dimaafin kalau umum balwa. Wa qad ikhtara jama'atun min ashabina al-mutaakhirin al-muhaqqiqin afwa anha. Sungguh telah memilih oleh sekelompok dari murid-murid Imam Syafi'i, mutaakhirin yang tertaakhir, muhaqqiqin yang levelnya ulama muhaqqiq, punya kapasitas isbatul dalil, isbatul hukmi bid dalil, itu memilih maaf darinya umum balwa. Wa yang bagi ayuqal, sepantasnya dikatakan yu'fa amma yasukul itirazu anhu min dzalik, dimaafkan dari sesuatu yang sulit menghindar dari sesuatu dari demikian. Dimaafin dari sesuatu yang sulit menghindar darinya satu dari demikian. Perkara yang sulit dihindari itu dimaafin. Falau ahdasa fihi tawaddoa, jikalau berhadas ia seseorang padanya tawaf, sedang tawaf dia keluar angin, sedang tawaf dia tersentuh wanita, tawaddoa nisya berwudu ia seseorang,
wabana dan melanjutkan ia seseorang. Tinggal lanjutin pada lingkaran putaran kelima batal wudu, pergi wudu dulu, tinggal tambah 2 lagi di tempat di mana dia batal wudu. Dianjurkan untuk mundur beberapa langkah ke belakang dari tempat itu. Nah, kalau dia ragu, mulai saja dari sudut yang pasti. Nah, menurut satu kaul istanafa mulai dari awal sebagaimana dalam solat. Ini ribet nih. Sudah 5 batal, ulang dari 1. 3 batal, ulang dari 1. 7, 6,5, tinggal setengah lingkaran lagi, batal, ulang dari 1. Ini enggak logika pendapatnya. Nah, sebagaimana dalam salat. Wa farqal awalu membedakan oleh pendapat pertama, enggak bisa kamu samakan dengan salat. Kenapa? Bi anna tawafal yuhtamalu fihi ma la yuhtamalu fi shalah. Sesungguhnya tawaf itu dimaafin, yuhtamalu, yu'fa artinya. Sesungguhnya tawaf itu dimaafkan padanya tawaf, sesuatu yang tidak dimaafkan ia sesuatu dalam solat. Contohnya bergerak yang banyak dan bicara. Titik. Walau sabaqal hadasu, jikalau terlanjur akannya seorang oleh hadas, mendahului akannya seorang oleh hadas, dia bukan buang angin, bukan sengaja buang angin, tapi anginnya yang mengalahkan pertahanannya. Dia bukan menyentuh wanita, tapi tersentuh oleh wanita. Fa in kunna fi ta'ammudi ia benar fahuna aula. Maka jika kita katakan di dalam sengaja batal wudu, di dalam sengaja berhadas, niscaya seseorang boleh lanjutin tawafnya, maka di sini lebih aula lagi. Orang yang sengaja berhadas sedang tawaf itu berwudu kembali, dia boleh lanjutin tawafnya. Apalagi kalau sampai dia sedang tawaf berhadas tanpa sengaja. Sudah dipertahankan kentutnya supaya enggak keluar, terlepas juga. Itu wuduk dia, lanjutin tawaf. Sudah dipertahankan, enggak tersentuh oleh wanita, malah wanita yang nyentuh dia. Nah, yang paling menjengkelkan dalam tawaf itu adalah induk-induk lah dari India. Nah, dia cerita sama suaminya, tangannya ke hidung orang. Nah, India tuh kalau ngomong nggak bisa diam, kepalanya goyang-goyang, tangannya ikut. Ini, dia cerita sama suaminya, ini tangannya kita kena hidung kita batal wudu. Nah, itu kalau nggak sunnah nahan emosi, itu enaknya dipukul saja. Tapi kan nggak boleh. Nah, karena tujuan daripada haji dan umrah adalah untuk mengendalikan hawa, bukan hawa nafsu ya. Hawa nafsu bisa saja sih. Nah, tapi mengendalikan emosi terutama. Khair. Jadi kalau kita batal wudu, sudah usaha jaga wudu kena juga oleh wanita, maka dianjurkan untuk melanjutkan tawaf dari perbatasan yang batal wudu. Tidak diwajibkan mulai dari awal. Itu min babil aula. Itu makna kalimat yang dikatakan musannaf. Kalaulah seseorang itu terdahulu hadas, artinya tidak sengaja berhadas, kalaulah dalam sengaja boleh dilanjutkan, maka di sini min babi aula. Wa illa, jika tidak, jika kita tidak berpendapat orang yang sengaja batal wudu dalam tawaf tidak boleh menyambung, harus mulai dari awal, fa qaulani, maka di sini yang tidak sengaja dua pendapat. Arjahuhuma albina, yang kedua dari dua pendapat tersebut, yang terkuat dari dua pendapat tersebut dilanjutin. Wasaun alal bina italal faslu, bersamaan di atas melanjutkan lama jedahnya atau tidak. Mau jedah melanjutkannya lama atau tidak,
Misal dia pergi cari WC, lama cari WC enggak ketemu WC-nya. Sudah ketemu, kemudian buang air besar. Lepas tu dia wudu, selesai wudu masuk Masjidil Haram, orang solat, dia lanjutin solat dulu. Nah, kemudian dia lapar, dia pergi keluar dulu cari makan, kemudian baru lanjutin tawaf pada asar. Nah, itu boleh-boleh saja. Nah, tidak mesti menyambung putaran tawaf dengan tawaf itu dengan jedah yang sebentar. Kalaupun lama tidak mengapa. Binaan ala masyati, dasari kepada pembahasan yang nanti akan dijelaskan. Apa itu? Anna min sunanit tawaf mualatuhu, sesungguhnya di antara sunnah tawaf adalah mualat. Mualat itu sunnah tawaf, bukan wajib tawaf. Maka kalau meninggalkan sunnah tidak menyebabkan batal. Menurut satu kaul, annaha wajibatun, sesungguhnya mualat adalah wajib. Kalau mualat adalah wajib, pendapat yang kita pakai, fayastanifu fitul bila uzrin ala hadza, maka memulai dari awal ia seseorang di dalam kasus lama jedah, lama pemisah dengan tanpa uzur berdasarkan pendapat ini. Wahai sulan nujibul istinaf nastahibuhu, ketika kita katakan dia tidak wajib mengulang dari awal, maka kita mensunahkan mengulang dari awal. Kalau kita ambil pendapat boleh tawaf itu dilanjutkan putaran yang sudah ada, tidak wajib diulang dari awal. Kalau kita ikut pendapat itu, maka mengulang dari awal hukumnya sunnah. Dengan kaidah usul, khurujul minal khilafi mustahabbatun. Wa ay yaj'alal baita ayyasarihi, kemudian syarat tawaf berikutnya adalah setelah suci menutup aurat, suci dari hadas, suci dari najis. Kemudian yang keempat, memposisikan ia seorang akan Ka'bah di sebelah kirinya. Memposisikan ia seorang akan Ka'bah di bahu sebelah kirinya. Wa yamurru tilqa'a wajhihi, dan berjalan ia seseorang ke arah depannya. Nah, memposisikan Ka'bah di sebelah kiri, berjalan di arah depannya. Ini setelah kita baca kitab manasik, kemudian ikut manasik, kemudian terjun dalam praktek, tetap saja agak ragu. Bahkan sebahagian tetap bisa saja salah. Seperti video yang pernah saya lihat, dia seorang mutawif, mimpin jamaahnya, dia ngadap ke jamaah seperti ketua pemimpin lagu Indonesia Raya. Nah, ngadapnya ke jamaah, dia mundur ke belakang jalannya. Itu hukumnya tidak sah. Nah, mubtadi'an fi dzalika bil hajar aswad, hal keadaan seseorang memulai pada demikian tawaf di sudut hajar aswad, muhazian, hal keadaan mensejajarkan diri ia seseorang, lahu baginya hajarul aswad, fi mururihi, di dalam melewatinya seseorang, alaihi, di atasnya hajar aswad, ibtidaan, pada awal mula, bi jami'i badanihi, dengan seluruh badannya seseorang. Saulang, hakadan memulai pada demikian tawaf di hajarul aswad, hal keadaan seseorang mensejajarkan, lahu baginya hajarul aswad, fi mururihi, di saat melewatinya seorang di atasnya hajarul aswad pada permulaan. Dengan apa dia mensejajarkan dirinya di hajar aswad? Dengan seluruh bagian badannya. Bi alla yaqdama juz'an min badani ala juz'in minal hajar, dengan bahwa tidak mendahulukan ia seseorang, akan satu bagian dari badannya
atas satu bagian dari Hajarul Aswad. Nah, ini contoh. Nah, itu Hajarul Aswad. Putarannya adalah kiri bahunya harus ke Ka'bah. Nah, dia harus mulai di sini. Ketika dia mengitari Ka'bah, seluruh badannya melewati Hajarul Aswad. Kalau sekiranya dia berdiri di pojok sini, kemudian bahunya pas di tengah-tengah Hajarul Aswad, istirahat tidur.